Dunia Sophie, sebuah novel filsafat karya Justin Gardner. Mitos-mitos. Suatu keseimbangan yang rawan antara kekuatan baik dan kekuatan jahat. Tidak ada surat untuk Sophie keesokan harinya. Sepanjang hari yang rasanya tak berkesudahan di sekolah itu benar-benar membuat dia bosan. Dia berusaha untuk berlaku sangat manis kepada Joanna ketika istirahat. Dalam perjalanan pulang, mereka membicarakan rencana berkemah segera setelah hutan cukup kering. Setelah saat-saat yang tampaknya seperti tanpa akhir itu, dia kembali melihat kotak surat. Mula-mula, dia membuka surat dengan cap pos Meksiko. Itu dari ayahnya. Dia menulis tentang kerinduannya yang sangat besar untuk pulang dan bagaimana untuk pertama kalinya dia berhasil memukul dada kapten kapal. Selain itu, dia sudah hampir selesai membaca tumpukan buku yang dibawanya berlayar setelah cuti musim dinginnya. Dan kemudian, itu dia, sebuah amplop coklat dengan namanya tertera di sana. Setelah meninggalkan tas sekolah dan semua surat lainnya di dalam rumah, Sophie berlari menuju sarang. Dia menarik keluar halaman-halaman ketikan baru dan mulai membaca. Gambaran mitologis dunia. Halo Sophie, banyak yang harus kita lakukan, maka kita akan mulai tanpa menundanya lagi. Yang kita maksud dengan filsafat adalah cara pikir yang sama sekali baru yang berkembang di Yunani sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Kristus. Hingga masa itu, semua pertanyaan yang diajukan oleh manusia dijawab oleh berbagai agama. Penjelasan-penjelasan agama ini disampaikan dari generasi ke generasi dalam bentuk mitos. Mitos adalah sebuah cerita mengenai dewa-dewa untuk menjelaskan mengapa kehidupan berjalan seperti adanya. Selama ribuan tahun, banyak sekali penjelasan mitologis bagi pertanyaan-pertanyaan filsafat yang tersebar ke seluruh dunia. Para filosof Yunani berusaha untuk membuktikan bahwa penjelasan-penjelasan ini tidak boleh dipercaya. Untuk memahami cara berpikir para filosof awal ini, kita harus paham dulu bagaimana rasanya memiliki suatu lukisan mitologis tentang dunia. Kita dapat mengambil contoh beberapa mitos Skandinavia. Kamu barangkali pernah mendengar cerita tentang Thor dan palunya. Sebelum agama Kristen masuk ke Norwegia, orang-orang percaya bahwa Thor mengendarai sebuah kereta yang ditarik 2 ekor kambing melintasi angkasa. Ketika dia mengayunkan palunya akan terdengar guntur dan halilintar. Kata guntur dalam bahasa Norwegia berarti raungan Thor. Dalam bahasa Swedia, kata guntur adalah aska. Aslinya as-aka yang berarti perjalanan dewa di atas lapisan-lapisan langit. Jika ada guntur dan halilintar, pasti ada hujan yang sangat penting bagi para petani Viking. Maka, Thor dipuja sebagai dewa kesuburan. Penjelasan mitologi untuk hujan adalah bahwa Thor sedang mengayunkan palunya. Dan jika hujan turun, jagung berkecambah dan tumbuh subur di ladang. Bagaimana tanaman-tanaman di ladang dapat tumbuh dan menghasilkan panen tidaklah dipahami. Tapi jelas itu dikaitkan dengan hujan. Dan karena setiap orang percaya bahwa hujan ada hubungannya dengan Thor, dia menjadi salah satu dewa paling penting di wilayah Skandinavia. Masih ada alasan lain mengapa Thor dianggap penting. Satu alasan yang berkaitan dengan seluruh tata dunia. Orang-orang Viking percaya bahwa dunia yang dihuni itu merupakan sebuah pulau yang selalu terancam bahaya dari luar. Mereka menyebut bagian dunia ini Midgard, yang berarti kerajaan di tengah. Di dalam Midgard terletak Asgard, tempat bersemayam para dewa. Di luar Midgard adalah kerajaan Utgard, tempat tinggal para raksasa yang curang, untuk melakukan segala tipuan keji untuk menghancurkan dunia. Monster-monster jahat seperti ini sering dianggap sebagai kekuatan-kekuatan pengacau, bukan hanya dalam mitologi Skandinavia, melainkan juga dalam hampir semua kebudayaan lain. Orang-orang mendapati bahwa ada suatu keseimbangan yang rawan antara kekuatan baik dan kekuatan jahat. Salah satu cara yang digunakan para raksasa untuk menghancurkan Midgard adalah dengan menculik Freyja, dewi kesuburan. Jika mereka dapat melakukan ini, tidak ada yang dapat tumbuh di ladang dan para wanita tidak lagi mempunyai anak. Maka penting sekali untuk mencegah usaha para raksasa ini.
Thor adalah tokoh utama dalam pertempuran melawan para raksasa. Palunya bukan hanya digunakan untuk hujan, melainkan juga merupakan senjata yang menentukan dalam pertempuran melawan kekuatan pengacau yang berbahaya. Palu itu memberi Thor kemampuan yang hampir tanpa batas. Misalnya, dia dapat melemparkan ke arah para raksasa itu dan membunuh mereka. Dan dia tidak perlu khawatir palu itu hilang, sebab ia selalu kembali padanya persis seperti bumerang. Inilah penjelasan mitologis bagaimana keseimbangan alam dipertahankan dan mengapa selalu terjadi pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Dan inilah tepatnya jenis penjelasan yang ditentang oleh para filosof. Namun ini bukan masalah penjelasan semata. Manusia tidak dapat hanya duduk termangu dan menunggu para dewa turun tangan, sementara bencana seperti kekeringan atau wabah melanda. Mereka harus bertindak sendiri dalam perjuangan melawan kejahatan. Ini mereka lakukan dengan menjalankan berbagai upacara agama atau ritius. Upacara keagamaan paling penting di zaman kejayaan Skandinavia adalah upacara persembahan. Memberi persembahan kepada seorang dewa dapat meningkatkan kekuatan dewa tersebut. Misalnya, manusia harus memberikan persembahan kepada para dewa untuk memberi mereka kekuatan guna mengalahkan kekuatan pengacau. Mereka dapat melakukan hal ini dengan mengorbankan seekor binatang kepada sang dewa. Persembahan untuk Thor biasanya adalah seekor kambing. Persembahan untuk Odin biasanya berbentuk pengorbanan manusia. Mitos yang paling dikenal di negeri-negeri Skandinavia berasal dari puisi Edik, syair Thrym. Puisi itu menceritakan bagaimana Thor ketika bangun dari tidurnya mendapati bahwa palunya hilang. Ini membuatnya begitu marah sehingga kedua tangannya gemetar dan janggutnya bergoyang. Dengan ditemani pengikutnya, Loki, dia pergi mendatangi Freyja untuk menanyakan apakah Loki boleh meminjam sayap Freyja agar dia dapat terbang ke Jotunheim, negeri para raksasa, dan mencari tahu apakah memang mereka yang telah mencuri palu Thor. Di Jotunheim, Loki bertemu dengan Thrym, raja para raksasa, yang membual bahwa dia telah menyembunyikan palu itu 7 lapisan di bawah bumi. Dan dia menambahkan bahwa para dewa tidak akan mendapatkan kembali palu itu, kecuali jika Freyja diserahkan kepada Thrym sebagai mempelainya. Dapatkah kamu membayangkannya, Sophie? Tiba-tiba para dewa mendapati diri mereka berada di tengah peristiwa penyanderaan. Para raksasa telah merampas senjata pertahanan paling penting milik dewa-dewa. Ini adalah situasi yang sama sekali tidak dapat diterima. Selama raksasa-raksasa itu memiliki palu Thor, mereka sepenuhnya menguasai dunia, para dewa, dan makhluk hidup lainnya. Sebagai pengganti palu itu, mereka menuntut Freyja. Tapi ini sama-sama tidak dapat diterima. Jika para dewa harus menyerahkan dewi kesuburan mereka, rumput akan lenyap dari ladang dan semua dewa dan makhluk hidup lainnya akan mati. Situasinya benar-benar seperti menghadapi jalan buntu. Loki kembali ke Asgard dan menyuruh Freyja untuk mengenakan gaun pengantinnya, sebab dia harus mengawini si raja. Freyja sangat marah dan mengatakan orang-orang akan mengira dia benar-benar gila lelaki jika dia setuju untuk mengawini seorang raksasa. Kemudian Dewa Heimdall mendapat sebuah gagasan. Dia menyarankan agar Thor berpakaian seperti seorang mempelai wanita dengan rambut ditata ke atas dan 2 batu di balik tuniknya. Dia akan tampak seperti seorang wanita. Dapat dipahami, Thor tidak begitu bersemangat menanggapi gagasan itu. Namun dia akhirnya menerima bahwa inilah satu-satunya cara agar dia dapat memperoleh kembali palunya. Thor pun membiarkan dirinya didandani dengan pakaian pengantin wanita, dengan Loki sebagai pengiring pengantinnya. Jika dikemukakan dengan istilah masa kini, Thor dan Loki adalah dewa-dewa yang menjadi pasukan anti-teroris. Dengan menyamar sebagai wanita, misi mereka adalah menerobos benteng para raksasa dan merebut kembali palu Thor. Ketika dewa-dewa di Jotunheim, para raksasa mulai mempersiapkan pesta perkawinan. Tapi selama berlangsungnya pesta, sang mempelai wanita, yaitu Thor, mengganyang seekor sapi utuh dan 8 ekor ikan salmon. Dia juga minum 3 barel bir. Ini mengherankan Thrym. Jati diri yang sesungguhnya dari pasukan komando itu hampir terungkap. Tapi
Loki berusaha untuk mengalihkan bahaya dengan menjelaskan bahwa Freyja telah menanti-nanti saat untuk datang ke Jotunheim dengan tidak sabar sehingga dia tidak mau makan selama seminggu. Ketika Thrym mengangkat kerudung sang mempelai untuk menciumnya, dia terkejut mendapati dirinya berhadapan dengan mata Thor yang membara. Sekali lagi, Loki menyelamatkan situasi dengan menjelaskan bahwa sang mempelai tidak tidur selama seminggu. Sebab demikian bahagianya menghadapi perkawinan itu. Setelah mengetahui hal ini, Thrym memerintahkan agar palu itu dikeluarkan dan ditaruh di pangkuan sang mempelai selama berlangsungnya upacara perkawinan. Tawa Thor membahana ketika dia diberi palu. Mula-mula dia membunuh Thrym dengan itu, dan kemudian menghabisi para raksasa yang seluruh keluarga mereka. Dan dengan demikian, kisah penyanderaan yang mengerikan itu berakhir bahagia. Thor sekali lagi berhasil menaklukkan kekuatan jahat. Sekian dulu cerita mitosnya, Sophie. Namun, apa makna sesungguhnya di balik itu? Cerita tersebut tidak dibuat untuk hiburan semata. Mitos itu juga berusaha untuk menjelaskan sesuatu. Inilah salah satu tafsir yang mungkin. Ketika kekeringan melanda, orang-orang mencari penjelasan mengapa tidak turun hujan. Mungkinkah itu karena para raksasa telah mencuri palu Thor? Barangkali mitos itu merupakan suatu upaya untuk menjelaskan adanya musim yang berubah-ubah dalam setahun. Pada musim dingin, alam mati sebab palu Thor ada di Jotunheim. Tapi pada musim semi, dia berhasil merebutnya kembali. Maka, mitos itu berusaha untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang mengenai sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Namun mitos itu bukan semata-mata penjelasan. Orang-orang juga menjalankan upacara-upacara keagamaan yang berkaitan dengan mitos-mitos tersebut. Kita dapat membayangkan bagaimana tanggapan orang-orang terhadap kekeringan atau kegagalan panen dengan menciptakan suatu drama mengenai peristiwa-peristiwa dalam mitos itu. Barangkali seorang pria dari desa akan berpakaian sebagai seorang mempelai wanita untuk mencari kembali palu dari kawanan raksasa. Dengan melakukan ini, orang-orang berusaha mengambil tindakan untuk mengundang hujan hingga tanaman akan dapat tumbuh di ladang mereka. Banyak sekali contoh dari bagian-bagian dunia lain mengenai cara orang-orang mendramatisir mitos mereka menyangkut musim untuk mempercepat proses alam. Sampai sekarang, kita hanya melihat sekilas ke dunia mitologi Skandinavia. Namun, mitos yang ada tak terhitung jumlahnya menyangkut Thor dan Odin. Pandangan semacam ini telah berkembang di seluruh dunia ketika para filosof mulai mengusiknya. Gambaran mitologis dunia yang cukup hidup di Yunani ketika filsafat pertama kali mulai berkembang. Cerita-cerita tentang para dewa Yunani telah diturunkan dari generasi ke generasi selama berabad-abad. Di Yunani, para dewa dinamakan Zeus dan Apollo, Hera dan Athena. Sekitar 700 sebelum Masehi, kebanyakan mitologi Yunani ditulis oleh Homer dan Hesiod. Untuk menciptakan situasi yang sama sekali baru, kini setelah mitos-mitos itu berkembang dalam bentuk tulisan, terbuka kemungkinan untuk mendiskusikannya. Para filosof yang paling awal mengecam mitologi Homer sebab para dewa terlalu menyerupai manusia dan sama egois dan sama curangnya. Untuk pertama kalinya dikatakan bahwa mitos-mitos itu tidak lain dari hasil pemikiran manusia. Salah seorang pendukung pandangan ini adalah filosof Xenophanes yang hidup sekitar 570 sebelum Masehi. Manusia menciptakan dewa-dewa sesuai dengan bayangan mereka sendiri, katanya. Mereka percaya bahwa dewa-dewa itu dilahirkan dan mempunyai badan dan pakaian serta bahasa sebagaimana kita semua. Orang-orang Ethiopia percaya bahwa para dewa itu hitam dan berhidung rata. Bangsa Tracia membayangkan mereka sebagai manusia bermata biru dan berambut terang. Jika sapi, kuda, dan singa dapat menggambar, mereka akan melukiskan para dewa yang tampak seperti sapi, kuda, dan singa. Pada masa itu, orang-orang Yunani mendirikan banyak negara kota, baik di Yunani sendiri maupun di koloni-koloni Yunani di Italia Selatan dan Asia Kecil, yang di dalamnya semua kerja berat dilakukan oleh para budak, sehingga setiap warga negara bebas untuk memanfaatkan waktu mereka dengan memikirkan politik dan kebudayaan.
Di lingkungan-lingkungan kota ini, orang mulai berpikir dengan cara yang sama sekali baru, murni atas namanya sendiri. Setiap warga negara akan mempertanyakan bagaimana masyarakat semestinya diatur. Dengan demikian, setiap individu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan filosofis tanpa berpaling pada mitos-mitos kuno. Kita menyebut ini perkembangan diri cara berpikir logis menuju cara pikir yang didasarkan pengalaman dan akal. Tujuan para filosof Yunani awal adalah menemukan penjelasan-penjelasan alamiah dan bukannya supranatural untuk berbagai proses alam. Sophie meninggalkan sarang dan berkeliaran di taman yang luas itu. Dia berusaha melupakan apa yang telah dipelajarinya di sekolah, terutama pelajaran sains. Jika dia tumbuh dewasa di taman ini tanpa mengetahui sesuatu pun mengenai alam, bagaimana perasaannya mengenai musim semi? Apakah dia akan berusaha mencari semacam penjelasan mengapa tiba-tiba hujan turun di suatu hari? Apakah dia akan menciptakan fantasi untuk menjelaskan kemana salju menghilang dan mengapa matahari terbit pada pagi hari? Ya, pasti dia akan melakukan hal itu. Dia mulai mengarang-arang sebuah cerita. Musim salju mencengkeram tanah itu dalam genggamannya yang sedingin es sebab si jahat Muriat telah memenjarakan putri Sikita yang jelita dalam penjara yang dingin. Namun suatu pagi, Pangeran Bravato yang gagah berani datang dan menyelamatkannya. Sikita merasa begitu bahagia sehingga dia mulai menari-nari di atas padang rumput, menyanyikan sebuah lagu yang telah diciptakannya di penjara yang lembab. Bumi dan pepohonan menjadi begitu terharu sehingga salju meleleh menjadi air mata. Tapi kemudian matahari muncul dan mengeringkan seluruh air mata itu. Burung-burung menirukan nyanyian Sikita. Dan ketika sang putri yang jelita melepaskan ikalnya yang keemasan, beberapa gumpal rambutnya jatuh ke bumi dan berubah menjadi bunga di ladang. Sophie menyukai ceritanya yang indah, jika dia tidak menemukan penjelasan lain mengenai bergantinya musim. Dia yakin bahwa pada akhirnya dia pasti akan mempercayai cerita karangannya sendiri. Dia tahu bahwa orang-orang selalu ingin menjelaskan proses alam. Barangkali mereka tidak dapat hidup tanpa penjelasan-penjelasan semacam itu, dan bahwa mereka menciptakan berbagai mitos pada masa sebelum ada suatu yang dinamakan sains.